Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setiap Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Fakta nenek 59 tahun diusir dan diludahi anak kandung. Dulu orang mampu tapi tega melupakan anak. Kasus pengusiran ibu yang dilakukan oleh anak kandung kembali terjadi. Kali ini hal tersebut dialami oleh Sumarsi 59 tahun yang sebelumnya tinggal bersama sang anak, menantu dan cucunya di daerah Bonorejo RT 4 RW 17 Nusukan, Solo. Kisah Sumarsi menjadi viral lantaran dibagikan di laman sosial media milik Kandi Kristiana. Dari unggahan Kandi Kristiana diketahui jika Sumarsi telah diusir oleh sang anak dan menantunya. Hingga akhirnya Sumarsi terpaksa tinggal di emperan atau teras sebuah rumah kosong di sekitaran tempat tinggalnya. Dikutip dari tribunsolo.com, Kandi Kristiana mengatakan Sumarsi sudah tinggal di tempat tersebut cukup lama. Ibu sepuh tadi sebenarnya sudah tinggal di sana berhari-hari atau mungkin berminggu-minggu karena anak dan menantu mengusirnya, ucap Kandi kepada tribunsolo.com Rabu 4 Desember 2019. Bahkan diceritakan oleh Kandi, Sumarsi sempat mengalami perlakuan kurang menyenangkan dari sang anak dan menantu. Selain diludahi, pakaian Sumarsi bahkan dikencingi dan dilempari kerikil oleh para cucunya. Cucunya disuruh juga meludahi neneknya supaya segera pergi, kadang-kadang pakaiannya juga dikencingi, terang Kandi. Kandi mengetahui hal tersebut berdasarkan cerita yang didengar teman-temannya yang tinggal di daerah Bonorejo. Teman-teman di Wedangan cerita, pakaiannya itu juga dikencingi sama cucunya, terus juga pernah dilempari batu-batu kecil, tutur Kandi. Pakaian-pakaiannya juga dibuang-buangi, ibunya pergi terus kembali lagi ke situ, pakaiannya dibuang lagi, balik lagi dibuang lagi, lanjutnya. Selain itu diceritakan oleh Kandi, untuk bertahan hidup, Sumarsi mengandalkan uluran tangan dari para tetangga. Namun jika para tetangga ketahuan memberi makan, sang anak akan memarahinya. Penjual HIK, warung sate kere, sampai kasihan sama ibu itu. Kemudian sembunyi-sembunyi memberi makan saat ketahuan anak dan menantunya dimarahi. Tandas Kandi. Kepedulian warga Bonorejo dibuktikan dengan inisiatif membawa Sumarsi ke tempat perawatan. Saya pergi ke Wedangan Dodo pukul 8 WIB. Bicara soal membawa Sumarsi ke sana, kemudian mereka sepakat membawa ke sana. Ujar Kandi kepada tribunsolo.com Rabu 4 Desember. Sumarsi kemudian dijemput oleh tim dari Gria Palang Merah Indonesia Peduli Mojosongo, Solo. Tim yang tiba di lokasi langsung memeriksa kesehatan dan menghibur Sumarsi. Datang ke lokasi periksa kesehatan, langsung dihibur, dipeluk-peluk, dikuatkan, ditanyain mau tidak tinggal di sana, kemudian ibunya tanya, mau ngapain di sana? Boleh bantu-bantu masak, kemudian ibunya langsung mengiyakan, terus nangis. Tutur Kandi. Kandi menuturkan anak Sumarsi kemungkinan tahu ibunya dibawa menuju ke Gria PMI Peduli. Waktu dijemput, anak laki-laki tahu tapi pura-pura tidak tahu, tandasnya. Ketika dilakukan cek fakta oleh tribunsolo.com, Sumarsi mengatakan dirinya lah yang berinisiatif pergi dari rumah. Hal tersebut dilakukannya setelah mendengar sang menantu menginginkan Sumarsi pergi dari rumah. Sumarsi mengatakan hal tersebut dipicu dari pertengkaran antara anak laki-lakinya dengan istrinya. Pagi sudah bertengkar sama istrinya, terus saya bilang, sudahlah, mengapa pagi-pagi ini bertengkar? Terus saya diingatkan, ibu jangan ikut-ikut. Tutur Sumarsi. Sumarsi menduga pertengkaran itu karena menantunya menginginkan dirinya untuk pergi dari rumah. Menantu saya minta saya pergi atau dia yang pergi, tapi itu hanya saya dengarkan saja. Tidak saya jawab, hanya saya dengarkan. Terangnya. Sumarsi mengaku dia langsung merapikan pakaian-pakaian yang bisa dia bawa. Saya merapikan pakaian, terus saya bilang, tidak usah bertengkar, aku pergi saja. Tapi saat itu saya tidak tahu mau pergi kemana, ke tempat siapa. Akunya. Cerita versi anak. Putra Sumarsi, Triwahyu Pamuji, 34 tahun memberikan cerita yang lain. Tri mengatakan jika Sumarsi sudah tinggal bersamanya selama 2 tahun terakhir karena faktor ekonomi sang ibu yang berada di titik lemah. Dulu itu, ibu saya memang mampu, tapi karena kemampuannya dia melupakan saya, sampai sekolah saya bayar sendiri, itu sampai saya lulus SMA. Terus saya menikah karena saya belum mapan, namanya anak yang belum mapan ikut orang tua. Pingin tinggal sendiri belum bisa, terus saya disuruh pergi, tidak boleh ikut. Ucap Tri kepada tribunsolo.com Rabu 4 Desember. Ekonomi Sumarsi berada di titik terendahnya saat kakak kedua Tri sakit. Kakak saya sakit, habis-habisan orang tua saya ya. Sakit kakak saya sama karena cucunya yang sangat nakal. Sampai dia itu hutang, yang nutup itu saya. Padahal saya sudah disuruh pergi, sudah tidak dianggap anak. Mana ada ibu tega nyuruh pergi anaknya waktu anak belum mampu. Ujar Tri.
Tri kemudian merawat Sumarsi, namun merawat sang ibu merupakan hal yang cukup sulit dilakukan. Saya rawat, tapi dia tidak bisa menerima. Lauk tidak enak, kalau tidak cocok dia minta-minta tetangga, kan bikin malu. Kita sebagai anak kan juga harus ibaratnya menasehati cara-caranya, jangan bikin malu keluarga apapun masakannya itu ya sudah dimakan. Tutur Tri. Tri mengatakan Sumarsi terkadang marah saat dinasehatinya ataupun oleh istrinya. Itu marah, kadang dinasehati istri saya, malah istri saya dipukul sampai kaca jendela dipecahkan, kata Tri. Padahal di rumah kontrakan, kalau tahu yang punya rumah pasti saya bisa diusir, kalau marah kadang pintu dibanting juga. Tambahnya, Tri merasa khawatir apabila perilaku ibunya itu diteruskan, rumah tangga yang telah dibangunnya bisa berantakan. Diberitahu malah dipukul itu malah ibaratnya rumah tangga saya bisa hancur. Karena ini saya bingung, posisi saya mau mempertahankan ibu saya atau keluarga saya, ujar Tri. Tri mengungkapkan istrinya sempat menasihati Sumarsi pagi hari ini karena hendak membuat minuman dari susu anaknya. Istrinya sempat menyarankan supaya Sumarsi membuat teh saja untuk menekan pengeluaran. Itu dilakukan karena ekonomi keluarga Tri sedang dalam titik terendah. Istri saya menasihati bagus-bagus, itu permasalahan ini, susunya anak saya. Istri saya menyarankan kalau mau buat minuman, buat teh saja. Karena anak saya itu minum susunya banyak, kalau membuat susu itu nambah pengeluaran, terus buat teh saja. Tidak mau, malah pecahan kaca jendela, kan saya bingung, ungkap Tri. Tri menuturkan Sumarsi sempat marah dan membawa-bawa pakaian-pakaiannya ke rumah kosong yang berada di utara kontrakannya. Dinasehati malah mutung, pakaian-pakaiannya dibawa ke rumah kosong biar ada yang mengasihani, tuturnya. Tri berujar, dia sempat menasihati ibunya sebelum kejadian hari ini terjadi. Kemarin saya menasihati ibu saya, kalau ibu tidak mau menurut aturan di sini, ibu pergi tidak apa-apa, ujarnya.